Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Anfal ayat 60. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Wa a'iddu, kita harus membedakan antara a dan ain, antara hamzah dan a ini harus kita bedakan karena ini berdampingan. Wa a'iddu, wa a biasa, kemudian kita ain. Wa a'iddu, tasydid dalnya kita tabrakkan ke dal. Wa a'iddu, ini adalah mat tabi'i karena ada sukun waw, sebelumnya ada dhamma. Ini disebut mat tabi'i atau mat asli, panjangnya satu alif. Lahum, kita tahan karena ini adalah mim bertemu dengan mim, yaitu idgham mimi yang kita panjangkan karena membentuk tasydid mim yang membacanya itu gunnah. Lahum, kita tahan membacanya. Lahum mastata'tum min. Nah, ini juga mim mati bertemu dengan mim, kita panjangkan karena dia adalah idgham mimi. Nun bertemu qaf, ini juga kita panjangkan karena ikhfa. Tanwin bertemu waw dengan tasydid di sini karena idgham. Idgham itu dimasukkan ke huruf berikutnya. Quwwatiu, ini kita panjangkan juga. Namanya idgham biguna, biguna artinya dengan dengung. Jadi mastata'tum dengung, min dengung, quwwatiu ku ada tasydid wawu, di sini tidak dengung karena tasydid biasa, tapi lain dengan tasydid bentukan dari idgham biguna, maka ini dipanjangkan atau didengungkan. Min quwwatin wa mir ribatil wa mir. Nah, nun mati bertemu dengan ro, ini idgham bila guna tidak dengung, kemudian ro-nya itu dibaca tipis karena berkasrah. Wa mir ribatil khayli turhibuna bih. Kita berhenti di sini dengan bih, disukun haknya, karena kalau disukun haknya ini menjadi pendek. Dia panjang itu karena dia terus dan diapit dengan dua huruf yang hidup antara bi dan a. Maka hak dhamir ini disebut mad silah qasirah yang panjangnya satu alif. Turhibuna, tur sukun ro, sebelumnya ada dhamma, maka dibaca tebal atau tafkhim, jadi membacanya tebal. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Aduwallah ini kita tebalkan juga, disebut dengan tafkhim atau mufakham pada lafzul jalalah, lafaz Allah. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Kita berhenti di sini, ada tanda waqaf jim, artinya jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Kita lanjutkan. Di sini tadi ada ikhfa ya, min, kita tahan ikhfa-nya tersebut. La ta'lamunahum, la ta'lamunahum. Nah, di sini yang penting yang harus kita perhatikan dalam ayat ini, bahwa kalau kita berhenti kita sukun mim, maka kita lanjutkan. Misalnya ini kan jaiz, boleh berhenti di sini, maka kita tidak perlu mengulangi. Kalau misalnya berhenti, boleh juga terus. Misalnya kita berhenti maka disukun mimnya la ta'lamunahum.
Kemudian kita ibtidak di sini membaca lafaz Allah ini. Allahu ya'lamuhum. Nah, lain lagi kalau kita itu meneruskan ayat ini, maka mim ini menjadi dhammah, tadi kan sukun, ini menjadi dhammah, dan a ini menjadi hilang karena ini adalah hamzah wasol, sehingga a-nya tidak terbaca. Jadi langsung la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Jadi harokat a-nya ini menjadi tidak ada apabila meneruskan ayat dari sebelumnya. Kalau kita berhenti maka ini timbullah hamzah wasol itu. Jadi hamzah wasol itu kalau wasol itu tidak dibaca. Kemudian ada yang bertanya, kenapa tidak pakai nun yang kecil itu? Nun kecil itu kalau sebelumnya itu tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah. Tapi kalau sebelumnya bukan tanwin atau dhammah biasa, fathah, kasroh, dhammah biasa bukan tanwin, maka tidak perlu pakai nun. Jadi langsung ke hurufnya ini yang ditasydid. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Begitu cara membacanya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum. Wa ma tunfiqu kita samarkan karena ini namanya ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan fa. Tunfiqu ketika kita membaca nun kita bersiap membaca fa. Tunfiqu ini namanya ikhfa atau samar dan kita panjangkan. Begitu juga nun mati bertemu dengan shin dan tanwin bertemu dengan fa, ini juga namanya ikhfa yang hurufnya berjumlah 15. Min syai. Jadi ketika kita membaca nun kita panjangkan, kita rongga mulut kita sudah siap membaca shin ya. Min syai. Jadi tidak boleh jelas nunnya, tidak boleh. Memang samar menuju ke huruf berikutnya, itu ikhfa. Ikhfa itu antara idhar dan idgham. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Yuwaffa tasydid fa-nya, yuwaffa ilaikum wa antum. Jadi mim mati bertemu wan itu idhar syafawi tidak berdengung, yang berdengung ini nun mati bertemu dengan ta. Mim mati bertemu dengan lam idhar syafawi tidak berdengung. Kemudian zo-nya ini jangan dikolkolakan karena bukan huruf kolkola. Tuzlamun, tanpa memantulkan hurufnya ya, karena bukan kolkola. Kemudian diakhiri dengan mad alid lisukun. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.